Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJ Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu bab sunnah-sunnah sholat. Untuk itu apabila nanti para jemaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu selanjutnya kami silakan pada Bapak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengikut pengajian, baik jamaah masjid, santri tahfidz, maupun pendengar Radio Dais dan Gaul, serta juga para pemirsa MAJT TV. Melanjutkan bacaan saya minggu yang lalu tentang as-sunan allati qoblas sholat, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat, yaitu diantaranya al-adhan wal iqomah, adhan dan iqomah. Melanjutkan al-hikmatu minal azan, hikmah azan. Ya, azan dilakukan itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu arba'atun, ada 4. Apa 4 itu? Pertama, al-i'lamu bidukhulil waqti. Pemberitahuan masuknya waktu, yaitu waktu sholat. Yang kedua, ad-da'watu ilal jama'ati, mengajak untuk jamaah, yaitu jamaah sholat fardu. Yang ketiga, as-salis al-i'lamu bimaudhi'il jama'ati, memberitahu atau mengiklamkan tempat yang dipakai untuk sholat jamaah. Jadi dari sumber suara azan dan iqomah itu akan diketahui, oh kami diajak sholat jamaah di sana. Yang keempat, secara umum, izharu syiaril Islam, mengizharkan, membuktikan, mewujudkan syiar Islam. Jadi 4, 1, dukhulil waqti, yang kedua, dakwah ilal jamaah, mengajak jamaah. Yang ketiga, memberitahu maudhi'il jamaah, tempat dilaksanakannya sholat jamaah. Dan yang keempat, izharu syiar, ya, untuk menunjukkan syiar Islam. Mas'alatun, pertanyaan. Ayyuhumal afdolu, ayyuhuma al-afdalu, mana di antara dua itu yang lebih afdol? Al-adhanu amil imamatu, azan apa imamah? Imamah itu berarti ngimami,
Adzan itu berarti adzan. Antara adzan dengan ngimami itu afdol mana? Ini ada pertanyaan. Kelihatannya selama ini orang kan lebih condong secara psikologis itu menghormati imam daripada muadzin. Nah, ini di sini ada keterangan para ulama yang berbeda. Pertama, al-adzanu wahdahu, azan saja, artinya tidak termasuk iqomah. Al-adzanu wahdahu afdolu, itu lebih afdol minal imamati, daripada ngimami. Indal Imam Ar-Romli, menurut pendapat Imam Romli. Nah, jadi dari sini kelihatan pendapat Romli itu bahwa muadzin dengan imam itu lebih afdol pekerjaan muadzin. Cuman kebiasaan kita kan menghormati imam karena imam itu lebih senior daripada muadzin biasanya. Atau imam itu lebih alim dari muadzin. Imamnya kiai, muadzinnya santri. Gampangnya ngono lah. Ya, tapi menurut Imam Ar-Romli, pekerjaan azan dengan pekerjaan ngimami itu lebih afdol pekerjaan azan. Terus yang kedua, wal adzanu ma'al iqomah. Azan berserta iqomahnya, komatnya. Kalau tadi kan azan tok, azan wahdahu. Itu afdolu, lebih afdol minal imamati, daripada menjadi imam. Ini pendapat siapa? Indal Imam Ibni Hajar. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Yang ketiga, wal imamatu ngimami itu afdolu, lebih afdol mutlakon, mutlak. Indal Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i. Jadi ada 3 pendapat di kalangan Syafi'iyah, Ar-Romli, Ibnu Hajar, dan Rafi'i. Imam Rafi'i memandang, berpendapat bahwa menjadi imam itu lebih afdol secara mutlak daripada azan, baik azan tok maupun azan dan iqomah. Apa alasannya Imam Rafi'i? Liqiyamin nabiyyi, karena Nabi menjalankan sallallahu alaihi wasallam biha, dengan imamah itu. Nabi ngimami. Mungkin tidak pernah azan Nabi. Wali annaha fardu kifayatin, dan karena imamah itu fardu kifayah. Imami itu fardu kifayah, khilafan lil imami an-Nawawi, meskipun pernyataan fardu kifayah itu beda dengan Imam Nawawi. Maka menurut Imam An-Nawawi, fa indahu al-azan afdolu. Azan itu lebih afdol. Ya, keafdolannya azan itu membangkitkan orang untuk sholat, mengajak orang untuk datang sholat. Mereka datang ke masjid, ke tempat jamaah, imam kan nggak usah undang-undang, wis tinggal ngelakoni aja. Nah, itu kira-kira reasoning logikanya di situ. Kedatangan orang untuk berjamaah tergantung bagaimana azan itu efektif. Ya, tapi memang bisa jadi aku pengen sholat ning kono mergo imame suarane enak, mergo imame hafiz Al-Qur'an. Nah, itulah maka terjadi beda pendapat. Aksamus sholawati, macam-macam sholat min jihatil azan wal iqomah, dari sisi perlu tidaknya azan dan iqomah. Jadi tidak setiap sholat itu memerlukan azan dan
iqomah. Nah, ada yang memerlukan azan dan iqomah, ada yang hanya memerlukan iqomah, ada yang tidak perlu azan, tidak perlu iqomah. Nah, nanti kita lihat. Qismun pertama, sholat yang yusannu fihil adzanu wal iqamatu. Yusannu disunahkan fihi ing dalam qismun apa al adzanu, adzan wal iqamatu lan iqamah. Disunatkan adzan ya sekaligus iqamah. Apa itu? Wa huwa al maktubatu, yaitu sholat wajib, al khamsu yang 5, wal jumu'atu dan sholat jum'ah. Kita lihat bahwa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada azannya, ada iqomahnya. Begitu juga sholat jum'ah ada azannya, ada iqomahnya. Yang kedua, qismun sebagian sholat yusannu disunatkan fihi dalam qismun apa al-iqamatu iqamah dunal azan tanpa azan. Gak usah azan. Ya. Wa yaitu idza jama'a ketika orang menjamak bainas sholataini di antara dua sholat. Au qadha faraido mutawaliyatan atau menunaikan sholat fardu secara berurut, mengqadha. Fahuna yu'adzanu lil ula wa yuqimu lil kulli. Dalam kondisi seperti itu hanya disunahkan azan untuk sholat yang pertama, wa yuqimu dan disunahkan iqomah lil kulli untuk keduanya. Jadi misalnya begini ya, rombongan bis turun di area rest area. Di situ ada masjid, lalu orang mau melaksanakan sholat. Sholatnya sholat jamak, zuhur dan asar misalnya. Sunnah azan dulu, kemudian iqomah untuk sholat zuhur. Habis sholat zuhur nyambung lagi karena jamak, iqomah lagi tapi tidak perlu azan. Nah, jadi baik di sholat pertama maupun kedua ada iqomahnya, tapi di sholat yang pertama hanya ada azan. Ya, di sholat pertama ada azan dan iqomah, di sholat kedua hanya ada iqomah tanpa ada azan. Yang ketiga, qismun ada lagi bagian sholat yusannu disunahkan fihi an-nida'u. Disunahkan fihi ing dalam qismun an-nida'u, nida. Ini beda dengan azan ya, nida itu. Dunal azani bukan azan, wal iqomati juga bukan iqomah. Tapi nida. Wa huwa fin nawafili, yaitu di dalam sholat sunnah allati tusra'u yang disyariatkan fiha dalam allati apa al jama'atu jamaah. Sholat sunnah yang disunahkan dilakukan berjamaah. Itu enggak pakai azan, enggak pakai iqomah. Kalaidaini seperti dua sholat id. Dalam sholat Idul Fitri enggak pakai azan, enggak pakai iqomah. Dalam sholat Idul Adha juga sama, bila azanin wala iqomatin. Wal khusufaini, begitu juga sholat sunnah gerhana. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari.
Ya, kalau gerhana bulan berarti malam, kalau gerhana matahari berarti siang. Itu nggak usah pakai azan, nggak usah pakai iqomah. Pakainya an-nida. An-nida itu sebetulnya ya ajak-ajak. Fayaqulu masalan, contohnya misalnya li sholatil id, untuk sholat id, ajak-ajaknya gimana? Sholatal id, rahimakumullah. Nah, biasanya ada shollu sunnatal id, rahimakumullah, shollu sunnata idil fitri, rahimakumullah. Itu namanya nida, bukan azan. Kalau azan kalimatnya khusus. Kalau nida ya boleh saja pakai itu, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau azan enggak, harus pakai bahasa Arab. Sholatal id rahimakumullah. Ada 4 kismun, yang keempat la yusannu, tidak disunahkan fihi dalam kismun opo al azanu azan walal iqomatu, dan iqomah walan nida'u, dan nida. Azan enggak, iqomah enggak usah, nida juga enggak usah. Wa huwa, yaitu fin nawafili, dalam salat-salat sunnah, allati la tusyra'u, sing ora disyariatkan fiha ing dalam lati opo al jamaatu jamaah. Salat-salat sunnah yang disyariatkan tanpa jamaah. Kadduha, seperti sunnah duha, warrawatib, dan salat sunnah rawatib. Salat sunnah qobliyah dan ba'diyah nggak usah pakai azan, nggak usah pakai koma. Kalau ada azan, itu azannya maktubah, azannya salat wajib atau salat fardu. Dalam rawatib itu duha ya enggak. Kenapa? Karena ada azan dan iqomah itu untuk salat wajib yang disunahkan berjamaah, dan untuk salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Hukmul adzani wal iqomati. Apa hukumnya adzan dan iqomah? Di atas sudah dijelaskan, hal-hal yang disunahkan, ya pasti hukumnya sunnah. Huma, adzan dan iqomah, sunnatani, itu hukumnya sunnah, muakkadatani, muakkad, sunnah muakkadah. Fil jum'ati, ing dalam sholat jum'ah, wal khomsil maktubati, lan sholat fardu kang 5 sholat wajib. 5 sholat wajib dan sholat jum'ah itu hukumnya sunnah muakkadah. Wakila, tapi menurut satu pendapat, innal adzana, bahwa adzan itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, fil jumu'ati, ing dalam sholat jum'ah, wa sunnatun, dan bahwa adzan itu sunnah, fil maktubati, ing dalam sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat 5 waktu. Ya alhamdulillah, di masjid-masjid kita, ya, hampir seluruh masjid itu, baik sholat maktubah maupun sholat jum'ah, itu selalu ada azannya. Jadi perbedaan antara apa itu fardu kifayah atau sunnah muakkad itu tidak masalah, karena sudah dipraktekkan. Sudah masuk pertanyaan, Mas Faizin? Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, dari Azmi. Keluarga semua perempuan,
ketika jamaah sholat, bolehkah adzan dan iqomah dilakukan oleh seorang perempuan? Matur suwun. Nanti ada syurutul muadzin, ketentuan mengenai siapa yang sebaiknya melakukan azan. Salah satu ketentuannya az-dzukurah, laki-laki. Bagaimana kalau perempuan pengen azan? Ya boleh, azan untuk perempuan. Jadi sholatnya jamaahnya jamaah perempuan tok, ya, li jamaatin nisa. Tapi kalau untuk jamaah umum, apalagi jamaahnya yang banyak laki-laki, maka itu tidak disunahkan. Kenapa? Li'anal adzan yustahabbu istima'uhu. Karena azan itu disunahkan untuk didengar. Didengar, diperhatikan, falau jawaznahu lil mar'ati, andaikan itu dibolehkan bagi perempuan, la ada ila ayyamuro ar-rijal bistima'i ma yahsya minhul fitnatu wa huwa mumtana'un. Andaikan dibolehkan perempuan ini melakukan azan, maka la ada ila ayyamuro ar-rajula, maka orang laki-laki tentu akan diperintah bistimai, mendengarkan mayasya minhul fitnatu, sesuatu yang dikhawatirkan menjadi fitnah, wa huwa mumtanaun, yang kayak gitu itu ya mesti dicegah. Liwali an-nafihi tasyabbuhan birrijali wali annahu yustahabbu an-nadhru ilal muadzin. Di dalam ketentuan kesunahan azan juga disunahkan untuk melihat muadzin. Kita itu kalau ada orang azan, lihatlah. La falau istahbabnahu lil mar'ati la umira asami bin nadhri ilayah. Nek wong wedok disunahkan azan, ya engko wong lanang berarti diperintah untuk menyaksikan, melihat. Ya sesungguhnya kita sudah biasa begitu. Iya toh? Ada wanita sedang membaca Al-Qur'an di TV, kita melihat. Yang dilihat orangnya. Ada wanita apalagi nyanyi. Apalagi pentas di panggung. Wah, sampean nonton. Ya kuwi jane kan tidak disyariatkan ya. Persoalan kita sudah biasa, itu persoalan budaya. Tapi sesungguhnya itu tidak disyariatkan. Karena itu jadi suaranya wanita itu aurat. Gitu loh. Kira-kira kesimpulannya begitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yai agak melenceng. Dari Umi Hani mau bertanya, kalau bayi yang lahir itu kok diadani dan dikomati, apakah itu hukumnya sunnah atau mohon maaf yang lain? Terima kasih. Apa tadi yang diadani? Oh, bayi yang baru lahir itu disunahkan diadani, telinga kanan diikomai telinga kiri. Tapi itu bukan adzan li sholat. Ya, bukan adzan li sholat, tapi itu kalimat-kalimat yang diperdengarkan kepada anak yang baru lahir supaya telinganya itu diawali mendengarkan kalimat thayyibah. Jadi itu bukan li sholat, bukan. Tapi makna jauhnya juga bisa saja
itu ajakan untuk sholat. Nanti kalau udah besar, jadi anak soleh yang sregep ngibadah ya nang, ya no. Nah, begitu filosofinya. Jadi bukan untuk panggilan sholat sebagaimana tadi hikmah yang 4 itu i'lam bidukhul wakti, dakwah lil jamaah, maudhi'il jamaah, syiar Islam itu bukan. Tapi itu memang ada ajarannya. Ampun nggih. Syurutu sihatil adzan wal iqamah. Syarat sahnya adzan dan iqamah. Sittatun, ada 6 ketentuan. Pertama, al-muwalatu baina kalimatiha urfan. Al-muwalatu nuli-nuli, nyambung. Baina kalimatiha, di antara kalimat-kalimat adzan, baina kalimatiha urfan menurut tradisinya. Jadi jangan diputus lama gitu loh. Jangan diputus lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar gue mandeg se malah ngetik apa gue ini jawab WAC ini akhirnya lama, jaraknya antara kalimat yang satu dengan kalimat lain itu namanya tidak mualah, ya, tidak mualah. Ya kalau mandeg ya mandeg sekedar untuk nafas. Yang kedua at-tartib, urut. Ya meskipun kalimatnya bagus semua, jangan dibalik. La ilaha illallah. Terus baru gue asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru gue asyhadu an la ilaha illallah. Terus baru gue hayya 'alas shalah. Nah, ini enggak boleh di wali urutannya ya harus urutan sebagaimana yang biasa kita saksikan. Yang ketiga dukhulul wakti. Adzan itu kan untuk sholat. Sholat maktubah misalnya, sholat Jum'ah misalnya, maka adzan itu dilakukan ketika sudah masuk waktu. Illa fi sholatin wahidatin, kecuali dalam sholat yang satu ini tidak harus masuk waktu. Fayasihu maka sahal adzanu adzan laha, untuk satu sholat ini qabla dukhulil wakti. Boleh sebelum waktu. Apa itu wawa al-adzan al-awal li sholati subhi? Adzan awal untuk sholat subuh. Jadi sholat subuh itu dianjurkan 2 kali adzan. Nah, tengah wengi, misalnya subuhnya jam 4, itu jam 2, jam 3 adzan. Nah, itu saya kebiasaan seperti itu di Indonesia kan enggak jarang, enggak berlaku lah waktu itu. Saya di Mekah itu tidur pulas, ada azan, jenggirat tangi meh jamaah, jebulannya itu azan subuh pertama di jam 3, padahal subuhnya ning kono jam 5. Ya namanya orang tidur dengar azan kaget. Ya jadi di azan subuh itu disunahkan 2 kali azan. Ya, azan yang pertama itu tidak harus masuk waktu subuh. Wa waktuhu kapan? Ba'da muntasofil laili, setelah tengah malam. Kalau tengah malam itu jam 12, berarti setelah itu. Wal afdal ma'adul khuli waktis sahar. Yang afdal, azan pertama sholat subuh itu ketika masuk waktu sahur. Nah, waktu sahur itu kalau di tempat kita ya subuhnya jam 4, sahurnya jam 3.
Wa amal adzanu, adapun adzan al awalu kang awal li sholatil jumuati untuk sholat Jumat, fa fihi dalam hal itu khilafun terjadi beda pendapat. Wal mu'tamadu, tetapi menurut qaul yang mu'tamad ayyakuna ba'da dukhulil waqti, hendaknya sholat azan pertama itu ya harus sudah masuk waktu, ay ba'da zawali, yaitu sesudah lengsernya matahari. Yang keempat, kaunuhuma min wahidin, azan dan iqomah itu dilakukan oleh orang yang sama, satu orang. Jangan azan sendiri, iqomah sendiri. Itu sunahnya, syaratnya ya. Yang kelima, ayakuna bil arabiyati, azan itu harus pakai bahasa Arab. Kalau mau ditambahi supaya masyarakat awam tahu, misalnya monggo jamaah niki sampun mlebet waktu sholat, nggak apa-apa ditambah begitu, tapi itu bukan azan. Azannya ya tetap Allah Akbar itu. Harus dengan bahasa Arab. Yang keenam, al-jahru bihima, mengumandangkan azan dan iqomah itu jahar, seru, idza kana, ketika azan iqomah itu li jamaatin, untuk jamaah. Fa in kana munfaridan, bagaimana kalau sholatnya sendirian, munfarid, tidak jamaah? Fa yakfi isma'u nafsihi, maka cukuplah ya terdengar oleh dirinya sendiri, tidak harus jahar. Nah ini sekarang masuk syurutul muadzini. Isai pun jam pinten Mas? 19.05. Masih ada waktu. Syurutul muadzini, syaratnya pelaku azan, muadzin. Arbaatun, ada 4. Al-islamu, pertama wong Islam. Azan ya wong Islam. Jangan azan orang non-Islam. Fala yasihu min kafirin au murtaddin. Fala yasihu, maka ora sah muadzin min kafirin, saking wong kafir, au murtaddin, atau orang murtad. Ingat, kalau kafir itu asli orang Islam, murtadin itu aslinya Islam terus metu. Yang kedua, at-tamyizu, anak sudah tamyiz. Tamyiz itu ya kira-kira anak-anak, tapi wis kalau di pondok-pondok itu tamyiz itu maknanya denger, wis iso mbedake baik dan buruk secara garis besar. Fala yasihu, maka tidak sah muadzin mimman la tamyiza lahu, orang yang belum tamyiz, kasobiyyi ghairil mumayyiz, sobi, anak kecil yang belum mumayyiz. Begitu juga wal majnuni, dan orang majnun. Ya, jadi ukurannya sobi itu sebetulnya akalnya, tamyiz itu akalnya, akalnya wis denger. Wasakroni, begitu juga orang yang mabuk. Yang ketiga, adzukuratu, syaratnya muadzin itu laki-laki. Fala yasihu, maka tidak sah ya azan min muadzin min unsa, orang perempuan, au khunsa, atau orang khunsa ini biasanya nek wong Jawa, wong Semarang nyebut apa itu? Khunsa itu wong banci.
Tapi banci betul, asli, ada yang banci-bancian. Ya tadi keterangannya sudah saya sampaikan, li'anal adzan, karena adzan itu yustahabu istima'uhu, disunahkan untuk didengar. Nah kalau kemudian perempuan yang adzan berarti kita disyariatkan untuk mendengar, padahal perempuan itu suaranya tidak patut didengar. Bikhilafil iqomati, beda dengan iqomah, fatusanu minhuma linafsihima. Iqomah boleh bagi unsa atau khunsa linafsihima, untuk mereka sendiri, auli jamaatin nisa'i, atau untuk jamaah khusus wanita. Yang keempat, syarat yang terakhir, muadzin ayyakuna arifan. Ayyakuna ingin tono sapa muadzin iku arifan, ngerti bidukhulil waktu, masuknya waktu. Likai yakoa, supaya terjadi al-adzanu adzan, mauqi'ahu, pada waktunya. Nah, kama qala Sahibus Sofati Zubad, wallahu a'lam bishawab. Cekap sak monten riyin, nanti kita teruskan pada hari Senin yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.